Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Isnayul Firoyhana, seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk sinau bareng dalam sesi Gelimingan Wadon Bumi. Berdasarkan dari pengalaman beberapa orang atau bahkan kita sendiri yang mengalami, niatan belajar kita seringkali berubah-ubah. Meskipun kita merasa niat awal kita sudah benar, namun bukankah setiap saat kita juga selalu memulai belajar kembali? Nah, disinilah pentingnya kita selalu memperbarui niat belajar, agar tidak keluar dari esensi tujuan dari belajar itu sendiri. Di antaranya, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, dan juga memperjuangkan agama Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya nomor 6439 yang bunyinya haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hamad bin Zaidin an Abi Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhutubu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nasu innamal a'malu binniyah wa innamal limri'im ma nawa fama kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man hajara ila dunya yusibuha aw imraati yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqqas mengatakan, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpidato. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, hanya saja amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan. Lantas, bagaimana maksud dari hadis tersebut? Maksud dari hadis tersebut adalah kita harus meluruskan niat kita sebelum melakukan sesuatu, terutama dalam kita mencari ilmu. Karena ketika kita mencari ilmu dengan niatan yang tidak benar, seperti agar kita mendapatkan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya, maka kita hanya mendapatkan itu saja, atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Selain dari hadis riwayat Imam Bukhari, niatan itu juga sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang bunyinya laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi wafa ilaikum wa antum la tuzlamun, yang artinya bukanlah kewajibanmu Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu, orang-orang mukmin, tidak berinfak kecuali karena mencari ridho Allah. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberikan pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Nah, jika kita menyerapi makna dari ayat tersebut secara mendalam, pasti kita juga akan menemukan petunjuk bahwa apapun yang kita lakukan, terutama dalam ranah kebaikan, pasti akan mendapatkan balasan yang setara. Karena Allah sendiri sudah berjanji bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, pasti kita juga akan mempunyai balasan yang setara. Nah,
disinilah pentingnya kita memperbaiki atau memperbarui niat kita dalam belajar setiap kali kita memulainya. Karena ketika kita awal dalam proses belajar merasa mempunyai niat yang benar, namun tidak bisa dijamin bahwa niatan itu akan bertahan sampai kita selesai dalam belajar, yakni masuknya kita ke dalam liang lahat. Kemudian, kalau kita bertanya bagaimana contoh implementasi kita dalam meluruskan niat dalam belajar, maka contoh yang nyata adalah ketika kita pertama kali mendaftarkan diri untuk belajar, kita juga harus meluruskan bahwa belajar di sekolah ataupun di kampus itu tidak untuk mencari pekerjaan, namun untuk mencari ridho Allah. Dan setelah itu, kita juga perlu mempertahankan niat kita di awal. Karena dalam proses kita mengenyam pelajaran yang ada di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah, pasti banyak sekali hal yang menguji keimanan kita dalam mempertahankan niat kita di awal. Entah itu karena faktor ekonomi ataupun faktor lawan jenis, pasti banyak sekali yang mempengaruhi niat kita berubah di tengah perjalanan. Karena itulah kita harus menguatkan diri untuk mempertahankan niatan kita dalam belajar. Karena kembali lagi pada ayat Al-Quran tersebut, bahwa kita akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita niatkan. Dan niatan yang paling mulia itu adalah karena mencari ridho Allah. Dan setiap pekerjaan yang berlandaskan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dimudahkan ketika kita menjalaninya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mempertahankan niat kita yang benar dalam mencari ilmu. Dan semoga dalam proses kita mencari ilmu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap meluruskan niat dan diberikan kelancaran dalam mencari ilmu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.